Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia nomor Jawatin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam nomor dua yang rumah kepada Alif dan Midas selaku maksud dan menjadikan kebutuhan daruan kita mohon kepada pendidikan dan kepada daruan kita mohon kepada pengurus pendidikan sudah sebelum daruan kita mohon kepada keluarga saya dan masyarakat. Pada pokok ini saya akan presentasi tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pelajaran PKN. Pertama ada perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Itu secara tentang lahirnya negara kesatuan RI semakin menguat setelah Jepang menyerahkan masyarakat kepada sekutu dan menyebabkan Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power atau tidak ada pemerintah yang berkuasa. Nah, keadaan tersebut itu mendorong para pemuda dengan jiwa muda yang semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah mengalami vacuum of power, jadi beberapa rentetan peristiwa yaitu yang berujung pada pembacaan teks proklamasi. Yaitu yang pertama ada peristiwa Rengas Dengklok dan pertemuan dengan Jenderal Nishimura, perumusan teks proklamasi. Nah, proklamasi itu sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno Dipanggil Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan tentang perumusan teks proklamasi tidak secara sepihak memutuskan hasil rancangan teks proklamasi sikap. Yang itu ada proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telah beberapa aspek berikut. Pertama, aspek hukum. Itu proklamasi yang merupakan rahmat Tuhan. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapus hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Itu lahirnya NKRI. Ini dua aspek historis. Itu proklamasi merupakan akhir sejarah penjajahan bumi di bumi sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain. Ketiga, aspek sosiologis. Yaitu proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan hasil bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, yang keempat ada aspek kultural. Itu menjadi proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda. Jadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat dan martabat manusia yang sama. Terakhir ada aspek politis, yaitu proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang ketiga ada daerah dalam kerangka NKRI, yaitu yang pertama ada pasal 18 ayat 1 Undang UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua ada berdasarkan bunyi pasal 18 ayat 1 UUD NRI 1945 dan Negara Kesatuan Indonesia di dalamnya ada 307 provinsi yang saat ini jumlahnya 34 provinsi. Kemudian provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dalamnya 300 beberapa kota dan kabupaten. Ini pada pasal 18 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan atas otonomi dan tugas bantuan, yaitu mengandung makna bahwa setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk membuat peraturan daerah. Daerah ada tidak banyak daerah diberi otonomi khusus oleh pemerintah. Adapun seperti pemerintahan otonomi itu dalam aspek historis itu mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena asal-usul kesejarahan dan suatu daerah. Kesejarahan suatu daerah. Dua, dalam aspek politik sebagai upaya mengurangi konflik perkembangan yang terjadi di daerah. Ketiga dalam aspek ekonomi, yaitu karena daerah tersebut membantu ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya melalui sumber daya yang dimiliki. Keempat ada dalam aspek fungsional, karena daerah tersebut memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sekarang sudah selesai pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.